Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep perulangan bersarang ya, atau nested loop gitu. Pengulangan bersarang itu apa ya? Pengulangan bersarang ini adalah konsep di mana kita mengeksekusi suatu pengulangan di dalam pengulangan yang lain. Ya, atau contohnya kita mengeksekusi while dan di dalamnya kita mengeksekusi while yang lain gitu. For mengeksekusi for yang lain, ya. Nah, oke, kita akan bikin satu file di sini ya dengan nama nested loop ya, seperti ini .py. Oke. Untuk kasusnya kita akan menggunakan while ya untuk pertama, nanti keduanya kita akan menggunakan for. Nah, untuk while kita membuat inisialisasi variabelnya yaitu 1 ya, seperti ini. Kemudian while syaratnya ya, selama ini lebih kecil sama dengan 10, seperti ini. Kemudian kita print nilai dari i ini ya, dimana dia akan menampilkan angka dari 1 sampai dengan 10. Untuk menghindari infinity loop, kita harus melakukan increment atau menambahnya dengan 1 ya, agar dia maju gitu sampai sama dengan 10. Oke, i sama dengan i plus 1 ya, seperti ini. Kita tampilkan di konsol yaitu Python 3 nested loop.py. Nah, dia akan menampilkan 1 sampai 10. Seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke konsep yaitu nested loop atau pengulangan bersarang. Caranya gimana ya? Caranya kita eksekusi while yang lain di dalam while ini. Nah, sama kita menginisialisasi variabel yang lain gitu. Cuman bedanya kita tidak bisa menginisialisasi variabel dengan nama yang sama yaitu i. Karena nanti dia akan tumpang tindih. Nah, kita menginisialisasi variabelnya dengan j. J isikan dengan nilainya sama 1. Kemudian while ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah selama nilai j ini lebih kecil sama dengan dari nilai i-nya. Gitu. Kalau nilainya 9 berarti j ini harus lebih kecil atau sama dengan 9. Kalau 8 lebih kecil sama dengan 8 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita print ya, kita print nilai j-nya seperti ini. Nah, jangan lupa agar menghindari infinity loop, kita harus menambahkan increment-nya gitu ya di dalam si nested while-nya ini, yaitu j sama dengan j plus 1 ya, seperti ini. Oke, kita eksekusi di konsol. Nah, dia akan menampilkan nilainya seperti ini. Ini kurang enak dibaca ya, dan juga agak tidak karuan. Nah, gimana kalau kita menggunakan parameter kedua dari print ya? Nah, di mana sebelumnya kita mencetak print ya, tapi dia mencetaknya ke bawah secara blok. Bagaimana cara mencetaknya ke samping? Kita menggunakan parameter yang kedua yaitu n. N kemudian isikan dengan nilainya string kosong ya, dimana dia akan menyisipkan karakter di akhir dari si print ini. Oke, seperti ini. Nah, kita tampilkan, kita clear, kemudian kita cetak. Nah, seperti ini. Ya, ini juga masih kurang terbaca. Kenapa? Karena kita tidak menyisipkan blok gitu. Atau kita tidak break nilainya di setiap perulangan luarnya ini. Nah, kita bisa menyisipkan print di sini dengan nilai kosong ya. Seperti ini. Kita clear yang ini, kita tampilkan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini ya. Menarik bukan ya? Dari satu angka, kemudian dari 2 digit, 3 digit, 4 digit ya, sampai dengan 10 digit. Seperti ini ya. Oke, agar lebih menarik, kita bisa mengalihkannya nilainya ya. Kalau ini kan masih banyak nilai yang sama ya. Nilai 1 ada berapa sampai ke bawah 1 semua gitu. Nah, kita bisa mengkalikan j ini ya dengan nilai si i-nya di atas. Kita lihat. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Kita tambahkan ini ya, masukkan seperti ini agar tidak konflik gitu operasinya. Kemudian kita masukkan spasi kosong seperti ini. Oh sorry, ini error ya. Tampaknya kita tidak bisa melakukan operasi integer dengan string ya. Solusinya kita bisa melakukannya dengan format string ya, seperti ini. %d. Nah, kemudian kita sisipkan nilainya di luar stringnya seperti ini ya. Nah, kita lihat
konsol, nah dia akan menampilkan seperti ini ya. Cukup menarik, dari 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya, kemudian terus sampai dengan nilai 100 ya. Ini hanya bisa dilakukan dengan pengulangan bersarang seperti ini. Konsepnya seperti apa ya? Konsepnya seperti ini. Setiap kali dia perulangan, si I ini nilainya berapa gitu ya, dimana kalau nilai I ini itu 1 ya, maka J ini ya, J ini harus lebih kecil sama dengan 1. Kalau nilainya 5, J ini harus lebih kecil sama dengan 5. Berarti si nested loop-nya ini dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Kalau ini 8, nested loop-nya akan mengulang sebanyak 8 kali gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi istilahnya kalau yang while di luarnya ini mengeksekusi ke bawahnya, kalau while yang di dalamnya ini mengeksekusi ke sampingnya ya, seperti ini. Oke, mungkin agak bingung ya kalau yang baru mempelajarinya, tapi kalau sudah terbiasa mungkin akan mengerti gitu ya. Oke, kita akan mengeksekusi perulangan bersarang ini menggunakan perintah for ya. Seperti apa? Konsepnya sama ya, konsepnya sama. For seperti ini ya, kita I, nah kemudian in, kita menggunakan range ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan inisialisasi variabel, nah di for ini kita menggunakan range seperti ini. Dari 1 sampai dengan range-nya 11 ya. Kalau di range nanti 10-nya tidak tereksekusi. Kalau kita kasih 10 gitu. Nah, kemudian kita eksekusi for yang lain. For, nah di sini J in yaitu range ya, dari 1 nah sampai dengan I plus 1 gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian nah kita masukkan di sini yaitu print ya, sama seperti while kita print di nested loop-nya. Nah, kemudian kita masukkan formatnya yaitu %d seperti ini. Nah, kemudian kita sisipkan nilainya yaitu operasi dari I dikalikan dengan J. Nah, jangan lupa kita harus menambahkan si string kosong di akhirnya agar dia inline ya, ke samping gitu. N parameternya, kemudian masukkan string kosong seperti ini. Nah, jangan lupa juga agar dia break ke bawah, kita menambahkan print kosong seperti ini. Ya. Oke, cukup mudah menggunakan for. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sama aja ya. Hasilnya menggunakan while maupun menggunakan for. Ya. Silakan dipelajari konsepnya ya. Ini cukup mudah sebenarnya ya. Oke, sekian untuk video kali ini dan terima kasih.